Sebelum lanjut episode 0810, jangan lupa subscribe, like, dan komentar, agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Membeli perabotan rumah. Episode 08. Apa? Seseorang ingin membeli rumahku secepat ini. Dan itu akan dibayar lunas. Gracia Jordan tercengang setelah menerima panggilan telepon dari agen real estate. Bukankah terlalu cepat? Berita itu baru saja dirilis di pagi hari. Ya, seorang pria telah menyukai rumah Anda. Jika Anda merasa nyaman, silakan mampir agar kami dapat menyelesaikan prosedur transfer besok, kata agen itu. Gracia merasa seperti dia menerima hadiah dari surga. Meskipun konfirmasi berulang kali, dia masih terkejut. Rumahnya benar-benar terjual dalam satu pagi. Ketika dia membeli rumah ini, dia hanya membelinya seharga $600.000. Hanya dalam satu pagi, dia sudah menghasilkan ratusan ribu dolar. Dia berpikir bahwa dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menjual rumah, tetapi dia tidak berpikir itu akan terjual begitu cepat. Oke, tolong bawa pembeli ke biro real estate besok. Sampai ketemu di sana, kata Gracia. Tidak masalah. Sampai jumpa besok pagi. Melihat agen real estate menutup telepon, Richard menghela napas lega. Apa yang dia katakan? Sangat tersanjung. Agen itu tersenyum dan berkata. Dia bahkan lebih sopan kepada Richard. Richard, yang terlihat sangat normal dan tidak menonjolkan diri, telah membeli 2 rumah di agensinya dalam 2 hari. Dia akan menjadi pelanggan besar di masa depan, jadi dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Bagus. Tolong bantu saya menyelesaikan prosedur transfer besok, jawab Richard. Dia tidak bisa membiarkan Gracia tahu bahwa dialah yang membeli rumahnya, atau dia mungkin tidak ingin menjualnya. Saya, Tuan Cannon, pemindahan ini harus dilakukan sendiri. Agen itu terkejut karena dia belum pernah menemukan permintaan seperti itu sebelumnya. Tolong ganti saya. Saya akan memberikan uangnya besok. Anda dapat mentransfer rumah atas nama Anda terlebih dahulu, dan kemudian mentransfernya kembali kepada saya, kata Richard. Agen itu tercengang. Apakah ada cara seperti itu? Namun, dia akan menerima banyak komisi setelah menjual rumah ini, jadi layak untuk melewati masalah yang merepotkan. Tidak masalah. Saya akan menelepon Anda besok pagi, kata agen itu. Oke. Richard memberinya deposit $100.000 dan pergi. Tuan Cannon sangat kaya. Setelah Richard pergi, beberapa agen mengungkapkan rasa iri mereka. Ya, meskipun Cannon memakai pakaian murah dan terlihat seperti pecundang, dia murah hati. Dia menghabiskan lebih dari $5 juta untuk membeli rumah sekaligus. Asetnya harus lebih dari 50 juta. Sebanyak itu. Dia masih seorang siswa pada usia ini, bukan? Mahasiswa. Dia jelas anak orang kaya, kan? Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Apakah anak-anak kaya sekarang sangat rendah hati? Siapa tahu. Richard sedang menunggu taksi sementara pikirannya mengembara. Bagaimana reaksi Gracia jika dia tahu dialah yang membeli rumahnya? Mungkin dia akan terkejut. Mungkin. Richard menggelengkan kepalanya. Sekarang dia sudah siap untuk pergi ke toko furnitur untuk membeli beberapa furnitur. Bagaimanapun, rumah itu telah dipindahkan hari ini, tetapi pemilik aslinya telah pindah dengan perabotan mereka. Untungnya, tidak perlu renovasi karena rumahnya masih relatif baru, jadi dia bisa membeli beberapa perabot dan pindah. Namun, Richard merasa sulit untuk bolak-balik dan dengan demikian berpikir untuk membeli mobil. Rasanya sangat berbeda ketika dia punya uang, dia bisa berubah pikiran kapanpun dia mau. Dia naik taksi ke toko mobil 4S. Setelah mendapatkan SIM-nya selama beberapa bulan, dia sudah berpikir untuk membeli BMW. Sekarang tentu saja, dia langsung menuju ke BMW 4S Automobile Store. Namun, Richard tidak berpakaian cukup menarik untuk menarik perhatian staf di toko. Mereka meliriknya beberapa kali dan mata mereka penuh dengan penghinaan. Tidak ada yang repot-repot menyapanya sama sekali.
Mereka menduga bahwa orang ini datang hanya untuk melihat-lihat mobil untuk bersenang-senang. Richard menyukai BMW besar, tetapi dia tidak tahu apa namanya. Berpikir bahwa itu milik seri tertentu, dia berjalan mendekat dan melihat seorang pramuniaga. Richard bertanya, "Halo, mobil apa ini? Berapa harganya?" Wanita itu menatap Richard dengan jijik. Dia tidak ingin berbicara dengannya sama sekali dan pergi begitu saja tanpa niat untuk menanggapinya. Pecundang malang ini menanyakan harga mobilnya meskipun dia bahkan tidak tahu apa namanya. Richard sedikit bingung, dan hanya bisa mencoba membuka pintu mobil dan melihat ke dalam dirinya. Namun, dia merasa canggung karena pintu itu terkunci sehingga dia hanya bisa melihat keluar. Manajer toko ini melirik Richard, dan meminta magang, Charlotte Yales untuk datang. "Manajer, Anda menelepon saya?" Charlotte bertanya dengan hati-hati. Manajer menunjuk ke Richard, yang sedang memeriksa mobil. "Pergi melayani orang yang baru saja masuk. Orang seperti ini hanya melihat mobil, mereka tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk membeli mobil. Anda dapat berlatih melayani dia, sehingga keterampilan komunikasi Anda dapat meningkat. Bagaimanapun, kami tidak bisa membiarkan Anda, seorang magang, menyapa tamu dengan kemampuan untuk membeli mobil. Yang terbaik adalah berlatih pada orang seperti itu tanpa uang karena tidak akan menyebabkan kerugian pada toko. Pergi." "Ya, manajer." Charlotte menenangkan dirinya dan berjalan mendekat. Manajer mengingatkannya, "Ingat, hati-hati dan jangan biarkan dia menyentuh apapun. Dia tidak mampu membayar kompensasi jika dia meninggalkan beberapa goresan di mobil." "Ya manajer, saya tahu." Charlotte mengangguk dan berjalan ke arah Richard sambil tersenyum. Manajer dan penjual lainnya terlalu malas untuk repot. Mereka bahkan tidak memperhatikan Richard, yang terlihat seperti tipe orang yang tidak tahu malu yang akan masuk ke toko untuk melihat mobil tapi tidak membeli apapun. "Halo, apakah kamu tertarik dengan mobil ini?" Charlotte tersenyum dan bertanya dengan suara manis. "Ya." "Dari seri mana mobil ini?" Richard menghela napas lega. Akhirnya ada yang memperhatikannya. "Ya, ini adalah versi mewah dari BMW seri 7. Jarak sumbu roda." Charlotte hendak memperkenalkan detail mobil seperti yang dipraktikkan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Richard memotongnya dan bertanya langsung, "Berapa harganya?" Tanda tanya petik 2. Charlotte tertegun sejenak. "Nah, ini mobil paling top dari BMW seri 7. Harganya $2.480.000. "Oke, saya ambil. Apakah Anda punya mobil yang tersedia?" tanya Richard. "Apa? Apa yang kamu katakan?" Charlotte Yales tercengang. "Aku bilang aku sudah memutuskan." "Apakah ada yang tersedia saat ini?" Richard mengulangi dengan lemah. "Bukankah sepertinya dia akan membeli mobil? Apa kamu yakin?" Charlotte tanpa sadar mengangkat suaranya, yang segera menarik tenaga penjual lain di toko. "Apa yang terjadi? Mungkinkah orang ini merusak mobil?" Penjual mereka semua memandang mereka. Manajer mengerutkan kening, dan hanya bisa berjalan, bergumam sedih pelan, "Aku menyuruhnya untuk berhati-hati. Mengapa dia membiarkan anak ini menyentuh mobil? Bisakah dia membayar kerusakannya?" "Sik, apa yang salah?" Manajer mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Jika Richard tidak punya uang, dia akan segera memanggil polisi. "Manajer, pria di sini mengatakan dia ingin memesan mobil ini." Charlotte berkata dengan linglung. Dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya. Manajer itu terkejut, alisnya semakin berkerut. Tidak sedikit senang, dia memeriksa Richard dari ujung kepala sampai ujung kaki beberapa kali. Tidak puas meskipun dia membiarkan orang ini masuk untuk melihatnya, dan bahkan mencoba membuat lelucon. Dia tidak senang karena dia berpikir bahwa ini sudah terlalu jauh. Apa aku tidak salah dengar? Orang ini, berpakaian compang camping, punya uang untuk membeli BMW. Apalagi BMW berkaliber tertinggi. Saya pikir dia lebih baik membeli sepeda." "Itu benar. Apakah dia tidak merasa malu ketika mendengar harganya?"
Penjual lainnya semua mencibir. Mereka telah melihat terlalu banyak orang seperti Richard, hanya sekadar mengaku membelinya. Mereka tidak akan terkejut jika dia mencoba mencari alasan untuk pergi nanti. Tuan, apakah Anda bercanda? Manajer tidak sabar. Dia ingin membuang Richard. Richard menatapnya, mengeluarkan kartunya, dan memberikannya langsung ke Charlotte. Apakah Anda memiliki stok yang tersedia? Ya. Charlotte mengangguk secara refleks. Kalau begitu aku akan membelinya, geser kartuku. Richard menjawab dengan tenang. Charlotte benar-benar bingung. Ini adalah hari pertamanya bekerja dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi dia hanya bisa bertanya kepada manajer, apa yang harus saya lakukan, Pak? Karena dia ingin membelinya, maka geser kartunya. Saat ini, mobil ini mendapat potongan harga sebesar Rp30.000. Karena dia punya uang, maka dia bisa membayar $2.450.000. Manajer itu mencibir. Dia tidak mengerti mengapa Richard berani menunjukkan kartu kreditnya setelah menanyakan harga BMW. Akankah dia merasa malu pada dirinya sendiri hanya ketika mesin menyatakan bahwa jumlah di rekening banknya tidak mencukupi? Nah, karena Anda begitu sok, biarkan kenyataan memberi Anda tamparan besar di wajah. Dia telah berkecimpung dalam bisnis mobil selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat orang memasuki toko BMW untuk membeli mobil dengan pakaian yang harganya kurang dari $100. Richard pasti yang pertama. Manajer mencibir dan berkata, pergi dan geser. Charlotte membawa kartu Richard ke konter dengan linglung. Dia tidak ingin mengeluarkan faktur terlebih dahulu dan langsung menggesek kartu. Haha, ini pertama kalinya aku melihat orang seperti itu. Anak ini pasti bermain kebenaran atau tantangan. Aku juga. Apakah dia akan merasa malu ketika kartunya tidak bisa digunakan nanti? Kurasa tidak. Dia sangat berkulit tebal. Kenapa dia merasa malu? Para penjual di tempat kejadian tertawa mengejek sementara manajer memelototi Richard. Dia menunggu Charlotte untuk memberitahunya bahwa saldo kartunya tidak mencukupi. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Charlotte berlari mendekat. Manajer itu meliriknya dan berkata, kembalikan kartunya padanya, dan minta dia keluar. Tidak, manajer. Charlotte menjawab dengan terengah-engah. Manajer, tagihannya telah dibayar. $2.450.000 itu telah dibayarkan. Berhasil dengan sekali gesekan. Episode 09. Apa? Manajer terkejut, dan para penjual lainnya berkumpul di sekitar mereka karena terkejut. Bagaimana mungkin? Bocah malang ini benar-benar mengeluarkan $2.400.000. Apakah Anda yakin? Manajer bertanya dengan nada serius. Dia tahu bahwa Charlotte Yales tidak akan berani bercanda dengannya saat ini, tetapi dia masih bertanya karena dia tidak percaya bahwa dia telah salah menilai Richard Cannon. Ya, saya yakin. Charlotte juga terperangah barusan, tetapi mesin kartu kredit tidak akan berbohong. Tidak ada kekurangan saldo seperti yang diharapkan, dan pembayaran berhasil dilakukan dalam satu gesekan. Dia pikir itu ilusi, tapi ternyata nyata. Astaga, manajer terkejut. Dia benar-benar membelinya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa dia sebenarnya sangat kaya ketika dia berpakaian seperti ini. Apakah orang kaya begitu rendah sekarang? Siapa tahu. Mungkin hanya anak-anak kaya dengan kejenakaan mereka yang aneh. Ini pasti salah satu cara mereka bersenang-senang. Jika saya tahu orang ini sangat kaya, saya akan menjawabnya dengan benar ketika dia menanyakan harga mobil tadi. Maka komisi mobil ini akan menjadi milik saya, Hati Pramuniaga dari tadi penuh dengan penyesalan, tetapi tidak ada gunanya menyesalinya lagi. Dia sudah membeli mobil itu. Sikap manajer berubah 360 derajat dan dia tersenyum sopan pada Richard. Boleh saya tahu nama keluarga Anda, Tuan? Nama saya Cannon. Tolong bantu saya menyelesaikan asuransi dan plat nomor mobil sementara juga. Saya akan mengambil mobilnya nanti. Richard berkata kepada Charlotte setelah menjawab manajer. Charlotte mengangguk seperti robot. Jadi ini berarti dia telah menjual mobil pada hari pertama magangnya.
Dia merasa seperti sedang bermimpi, tapi mimpi ini nyata. Melihat Richard mengabaikan manajer, manajer langsung merasa canggung. Dia mengedipkan mata pada Charlotte sebagai tanda memintanya untuk berurusan dengan Richard dengan benar karena dia sekarang adalah pelanggan penting mereka. Charlotte mengangguk dan membawa Richard untuk menyelesaikan prosedur yang diperlukan. Karena uang telah dibayarkan, sisanya akan cepat. 1 jam kemudian, Richard keluar dari toko mobil 4S dengan perlahan. Dia berencana pergi ke kantor manajemen mobil lusa untuk memasang plat mobil. Sebelum dia pergi, dia juga menambahkan akun WeChat Charlotte. Richard tidak terlalu banyak berpikir karena ini adalah pertama kalinya dia membeli mobil. Dia bisa mendapatkan bantuannya di WeChat jika dia mengalami masalah saat melakukan manuver mobil. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Richard mengendarai mobil mewah seperti itu, jadi dia sangat tegang. Namun, dia pasti tahu dia membayar mahal untuk mobil itu, karena meskipun kecepatannya di jalan lambat, mobil-mobil lain tidak berani membunyikan klakson padanya. Yah, bagaimanapun juga, tidak semua orang mampu mengendarai mobil seperti itu. Richard sengaja melaju ke jalan di mana tidak ada mobil untuk berlatih mengemudi, parkir dan mundur beberapa kali. Dia sudah siap untuk pergi ke toko furnitur ketika dia merasa lebih nyaman dengan mobilnya. Tepat ketika dia akan pergi, Gracia Jordan memanggil. Ponsel Richard terhubung ke mobil dan butuh beberapa saat baginya untuk menemukan tombol untuk menerima panggilan di setir. Begitu dia menjawabnya, suara marah Gracia meledak, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengangkat telepon begitu lambat?" Richard menghela nafas. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak mendengarnya sekarang. "Pulanglah dan kemasi semua barangmu sebelum malam ini." "Hah? Apakah kamu tuli?" "Tidak, mengapa kamu memintaku untuk mengemasi barang-barangku? Saya menjual rumah saya. Apakah Anda mengharapkan saya untuk membersihkan sampah yang Anda tinggalkan?" Gracia menjawab dengan dingin. "Baiklah." Setelah menutup telepon, Richard pulang dengan diam-diam. Karena rumah Gracia akan menjadi permulaannya besok, tidak ada bedanya jika dia membersihkan barang-barangnya atau tidak. Namun, karena Gracia memanggilnya, lebih baik dia kembali. Segera setelah dia mulai mengemudi, dia menerima pemberitahuan WeChat. Richard melihat dan langsung merasa pingsan karena pesan itu dari Gracia. "Apa yang kamu lakukan, Kenan? Aku ingin mentraktirmu makan sebagai ucapan terima kasih." "Apakah kamu bebas?" jawab Richard. "Aku sedang menunggu orang yang menyebalkan datang dan mengemasi barang-barangnya. Setelah itu, aku akan bebas jadi mari kita makan malam bersama." Richard tersenyum pahit. Dia tahu bahwa orang menyebalkan yang dia bicarakan adalah dirinya sendiri. "Aku tidak bebas." Richard hanya bisa menjawab seperti ini. Dia tidak ingin Gracia tahu bahwa dialah yang menyelamatkannya kemarin. "Ah, tidak masalah. Kapan kamu punya waktu?" "Maaf. Aku tidak akan bebas dalam waktu dekat." "Baiklah, baiklah. Mari kita bicara ketika kamu mungkin ada." "Ya." Pada saat ini, Gracia duduk di sofa dan terus mengklik profil Kenan ini. Dia sedikit kecewa. Kenapa dia tidak memposting foto? Dia merasa bahwa dia tidak benar-benar ingin berbicara dengannya. Apakah dia menganggapnya sebagai gadis yang genit dan mudah bergaul? Gracia menghela nafas tanpa daya. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana penampilan pria yang menyelamatkannya tadi malam dan bahkan mentransfer $200.000 padanya. Apakah dia akan menjadi orang yang sangat tampan? Gracia penasaran, tetapi ketika dia ingat bahwa Richard akan segera kembali, dia turun untuk membeli tas besar agar dia bisa membuang semua sampah di rumah. Jalan menuju tempat tinggal Gracia tidak mudah untuk dilalui, apalagi dengan mobil sebesar itu. Richard butuh waktu lama untuk parkir di garasi dengan hati-hati karena dia masih pemula dalam hal mengemudi. Namun, saat dia turun dari mobil dan bersiap untuk naik ke atas, dia mendengar suara Gracia. Dia langsung kaget. "Harus berapa kali aku bilang? Kamu harus jeli dan berpengetahuan. Kenapa kamu bersandar begitu dekat dengan mobil orang lain?"
Mobil semacam ini cukup pasti harganya sekitar $1 juta. Jika kamu menggaruknya kamu tidak akan pernah bisa mampu membayar kompensasi. Gracia memarahi dengan tajam. Dia hanya mengambil $2.000 dan dia mungkin hanya memiliki beberapa ratus dolar yang tersisa. Bagaimana dia bisa membayar kembali pemilik mobil ini jika dia merusaknya? Richard tersenyum datar dan tidak mengatakan apa-apa. Gracia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia memasukkan tas itu ke tangan Richard dan berkata, "Singkirkan semua sampahmu." Richard mengangguk dan naik ke atas dengan tasnya. Sebelumnya ketika dia pergi, dia sudah membawa apapun yang bisa dia bawa, jadi yang tersisa di sini benar-benar sampah. Setelah berkemas selama 1 jam, tas besar itu terisi penuh dan dia menyeretnya ke bawah. Melihatnya terengah-engah karena kelelahan, Gracia mengerutkan kening. Dia mengambil kunci mobilnya dan mengikutinya keluar. "Kamu membawa terlalu banyak barang, akan sulit jika kamu mengemudi sendiri. Di mana kamu tinggal? Aku akan mengirimmu kembali." "Tidak perlu untuk itu. Aku sudah." Richard berhenti dengan tergesa-gesa. "Apa yang kamu punya?" "Uang untuk taksi." Gracia mengerutkan kening lebih dalam. "Semacam." Richard tidak banyak bicara. "Semacam. Saya pikir Anda hanya bisa hidup mewah selama beberapa hari lagi dengan uang yang Anda ambil." Gracia tidak ingin banyak bicara, jadi dia mengikutinya ke bawah. Dia berencana pergi keluar untuk makan dan melihat apakah ada rumah untuk disewa. Dia ingin membeli rumah yang lebih kecil, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dia dapatkan dalam waktu sesingkat itu. Dia hanya bisa menyewa rumah dulu. Namun, begitu mereka turun, dia mendengar seseorang mengutuk. "Mobil siapa ini? Menjadi begitu sombong karena kamu kaya. Kamu tidak bisa hanya parkir di tempat parkir orang lain hanya karena kamu kaya." Richard berpikir, "Oh sial, kita perlu membeli lebih banyak tempat parkir di area perumahan ini, dan kebanyakan sudah dibeli oleh seseorang." Dia tidak memperhatikan saat memarkir mobil dan mungkin memarkir mobilnya di tempat parkir orang lain. Seperti yang diharapkan, ketika dia keluar, dia melihat seorang pria berkacamata berteriak keras. Pria ini sedang melihat ke jendela dengan marah sambil memegang ponselnya. Richard terkejut ketika melihat pria itu sedang mencari nomor untuk dihubungi. Namun, dia ingat bahwa untungnya, tidak ada nomor ponsel yang ditampilkan di mobil. Dia tidak punya waktu untuk melakukan itu. Pria yang kesal itu berjalan mengitari mobil beberapa kali dan tidak melihat nomor, hampir saja menendang pintu. Jantung Richard sedikit melompat dan tinjunya perlahan mengencang. Siapapun akan merasa tertekan jika mobil yang baru dibelinya ditendang. Namun, pria itu tahu bahwa mobil ini mahal dan tentu saja mobil yang tidak mampu dibeli oleh orang biasa. Dia tidak berani menyentuhnya, jadi dia hanya bisa bergumam, "Hei, orang macam apa ini?" Mereka tidak hanya memarkir mobilnya, mereka bahkan tidak meninggalkan nomornya. "Aku akan keluar untuk membeli sesuatu. Jika mobil ini tidak dipindahkan ketika aku kembali, aku akan menghancurkannya." Richard menghela napas lega ketika mendengar kalimat terakhir diteriakkan. Sepertinya pria itu ingin pemilik mobil mendengarnya. Pria itu masuk ke mobilnya dan pergi. Gracia melirik mobil Richard dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak melihat milik siapa mobil itu ketika kamu datang?" "Aku tidak melihatnya." Richard menggelengkan kepalanya. "Mobil itu mobil yang bagus, tetapi tidak tepat untuk memarkirnya dimanapun dia mau." Gracia pergi ke mobilnya, membuka pintu dan masuk. Dia bertanya, "Kamu benar-benar tidak butuh tumpangan?" "Tidak perlu. Aku akan naik taksi saja," jawab Richard. "Terserah. Tapi izinkan saya memberi Anda satu nasihat terakhir. Anda tidak akan pernah memiliki masa depan yang baik jika terus bertingkah seperti ini." Gracia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi padanya dan pergi. Richard menggaruk hidungnya dan berpikir, masa depan. Sekarang dia adalah orang kaya, dia sudah memiliki masa depan yang indah di depannya. Setelah memastikan bahwa dia telah meninggalkan area perumahan, Richard menekan kunci mobil dan membuka bagasi untuk memasukkan tas.
Kemudian dia pergi perlahan. Namun, begitu mobilnya keluar, dia berkeringat dingin saat melihat mobil Gracia berbelok ke belakang. Dia mungkin telah melupakan sesuatu. Mereka pasti akan bertemu jika ini terus berlanjut. Oh tidak, dia akan dilihat oleh Gracia. Gerbang asrama tertutup. Episode 10. Richard Cannon sangat khawatir. Jika Gracia Jordan tahu dia telah membeli mobil ini, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak ingin dia tahu sekarang. Namun, kekhawatiran Richard tidak perlu. Gracia mengemudi dengan sangat cepat. Mereka lewat dalam kilatan cahaya dan dia bahkan tidak memandangnya sama sekali. Sepertinya dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu membeli mobil ini. Dia menghela nafas lega dan menginjak pedal gas untuk mempercepat. Gracia melirik kaca spion dengan tatapan dingin. Dia sedikit bingung. Mobil ini adalah salah satu mobil mewah teratas di serinya, bukan? Harganya lebih dari 2 juta dolar. Mobil siapa itu? Dia sudah lama tinggal di daerah ini, dan dia tahu hampir semua mobil. Seseorang pasti telah membeli mobil. Namun, mobil boros seperti itu harganya mahal, jadi siapa yang mampu membelinya? Saat dia merenungkannya, Gracia sudah kembali ke daerah tempat tinggalnya. Dia kembali untuk mengambil ponselnya ketika dia menyadari dia lupa membawanya ketika dia keluar barusan. Namun, dia tidak melihat Richard yang seharusnya membawa tas besar di lantai bawah. Dia mengerutkan kening pada dirinya sendiri dan bergumam, apakah dia naik taksi dan pergi begitu cepat? Masih naik taksi dalam situasi kekurangan uang seperti itu. Putus asa dari dia. Gracia menggelengkan kepalanya dengan dingin. Richard mengendarai BMW-nya ke toko furnitur. Dia tidak ingin membeli furnitur yang berlebihan karena kepraktisan lebih penting. Namun, yang lain tidak berpikir begitu. Mengemudikan mobil yang luar biasa, pramuniaga telah merekomendasikan furnitur paling mahal untuk Richard. Tempat tidur yang harganya ratusan ribu dolar, dan sofa yang harganya sekitar 70 atau 80 ribu dolar. Richard menghela nafas. Ya, dia punya uang sekarang, tetapi dia tidak bisa menghabiskannya dengan sembarangan. Pada akhirnya, Richard menghabiskan 200 ribu dolar untuk 2 tempat tidur, sofa, lemari, del. Semuanya hampir selesai. Mereka bisa dikirim besok. Richard mengambil kwitansi dan berjalan keluar dari toko furnitur, tapi ketika dia keluar, dia melihat teman sekelasnya Queenie Carson, yang memiliki hubungan baik dengan Richard. Dia masih ingat bagaimana dia membelanya ketika dia mengatakan dia telah mengambil sejumlah uang. Namun, dia sedikit frustrasi karena entah bagaimana dia secara tidak sengaja menggores mobil barunya dengan sepedanya. Queenie tampak ketakutan karena wajahnya memucat. Dia telah menyeka area yang tergores dengan tisu basah sementara air mata mengalir di matanya. Tapi bagaimana bisa goresan itu ditutupi dengan tisu? Queenie menyadari hal ini dan tidak bisa menahan tangis. Keluarganya sangat biasa, tapi dia pasti mengenali merek populer seperti BMW. Dia menangis karena dia tidak mampu membayarnya. Richard tidak tahan lagi dan bergegas menghampirinya. "Ratu, apa yang kamu tangisi?" Ketika Queenie melihat bahwa ada seseorang yang dia kenal, dia berdiri dan menangis lebih cemas. Dia tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. "Ah, Richard, aku menabrak mobil seseorang. Aku tidak menyadari bahwa aku tidak sengaja menabraknya ketika aku sedang mengendarai sepedaku. Aku sudah mencoba mengeluarkannya dengan tisu tetapi tidak bisa. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Harus saya lakukan?" Melihat Queenie menangis begitu sedih, Richard tidak tahan. Dia benar-benar ingin mengatakan, "Tidak apa-apa. Ini mobil saya." Namun, akan ada beberapa masalah jika dia mengatakannya. Queenie pasti akan bertanya dari mana dia mendapatkan uang itu. Tidak mudah untuk menjawabnya. Ibunya masih di luar negeri dan belum kembali. Ini BMW, yang pasti sangat mahal. Harganya mungkin lebih dari 300 ribu dolar. Apa yang harus saya lakukan? Dia sangat cemas sehingga dia menangis. Richard merasa tidak berdaya.
Jika dia memberitahu dia bahwa mobil itu berharga $2.450.000, dia mungkin akan menangis sepanjang hari. Ini hanya masalah kecil, orang tidak akan menyadarinya. Tidak apa-apa. Ayo pergi, kata Richard. Tidak, saya harus mengakui bahwa saya telah melakukan kesalahan. Saya akan membayarnya, tetapi saya harus mencicil. Saya akan memohon kepada pemilik mobil untuk membiarkan saya melakukannya. Untuk keluargaku. Dia menggigit bibirnya dan menangis dengan air mata di matanya. Richard berdiri tak berdaya. Queenie adalah orang yang baik dengan prinsip dan kebajikan. Dia pasti akan mengakui kesalahannya. Tapi siapa yang akan dia akui dalam situasi ini? Richard, bisakah kamu menemaniku menunggu pemiliknya datang? Aku takut sendirian, bisik Queenie dengan nada memohon. Oke, ayo kita tunggu. Richard tersenyum dan menariknya untuk duduk di tanah di sebelahnya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Saya sedang mencari apakah ada pekerjaan paruh waktu di sini. Oh. Setelah hening sejenak, pikiran Queenie mulai melayang. Apakah pemiliknya akan galak? Bagaimana jika dia ingin menghajarku? Akankah dia? Tidak apa-apa. Melihat Queenie akan menangis lagi, Richard bergegas menghiburnya. Bagaimana saya berharap pemilik mobil ini adalah seseorang yang saya kenal. Saya akan dapat memintanya untuk membiarkan saya membayar dengan mencicil. Tapi sekarang, ini orang asing, saya khawatir dia tidak akan setuju. Ya, dia akan melakukannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika kamu tulus, orang lain pasti akan setuju. Saya berharap begitu. Richard menunggu bersama Queenie sampai pukul 10 malam dan toko-toko di dekatnya tutup semua. Karena hari sudah gelap, dia bahkan lebih takut. Richard hanya bisa berkata, pemiliknya sudah lama tidak datang. Saya rasa dia tidak akan datang. Ayo pergi, tapi... Queenie berpikir sejenak dan mengeluarkan pena dan kertas dari ransel kecilnya. Dia menulis maaf di kertas dan mengatakan bahwa dia bersedia bertanggung jawab dan seterusnya. Akhirnya, dia meninggalkan nomor teleponnya dan dengan hati-hati memasukkan kertas itu ke bawah penghapus. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Saya berharap pemilik mobil ini akan menelepon saya akan menggantinya, katanya. Ya. Richard mengangguk, tapi dia pasti tidak akan meneleponnya. Dia akan bertanya kepada pramuniaga, Charlotte Yales dan bertanya berapa harganya. Dia akan menyelesaikannya sendiri. Terima kasih sudah menungguku begitu lama, biarkan aku mentraktirmu makan malam. Tapi aku tidak punya banyak uang, apakah $50 cukup untuk kita berdua? Queenie memandang Richard dengan serius dan berkata dengan suara kecil tapi tulus. Aku akan mentraktirmu, kata Richard sambil tersenyum. Tidak, kamu sudah bersamaku begitu lama, jadi aku harus mentraktirmu. Apa yang ingin kamu makan? Ya terserah kamu. Lalu, bagaimana dengan mie? Queenie bertanya. Richard setuju dengan itu, jadi mereka pergi ke restoran mie terdekat. Richard lapar dan merasa jauh lebih nyaman setelah makan semangkuk mie. Queenie dalam suasana hati yang lebih baik, tetapi dia masih khawatir. Dia mungkin masih memikirkan kompensasi. Di tengah makan, Richard menerima telepon dari Lara Jean, yang tidak terduga. Richard tidak terkejut. Lagi pula, Lara membayar lebih dari $6.000 kemarin. Hei, apakah ini Richard? Aku minta maaf tentang apa yang terjadi kemarin. Aku akan mentraktirmu makan malam dan meminta maaf. Apakah kamu bebas sekarang? Lara bertanya dengan suara yang manis. Tentu saja, Richard tidak akan tertipu. Saya tidak punya waktu. Saya harus bekerja paruh waktu besok. Kehabisan uang begitu cepat. Lara penuh dengan penghinaan, tetapi dia bahkan lebih marah. Jika dia benar-benar tidak punya uang, lalu apa yang akan terjadi dengan $6.000 yang terpaksa dia bayar kemarin? Dia pasti tidak dapat mengisi celah dalam uang saku keuangannya, dan dia benar-benar harus menemukan Richard untuk mendapatkannya kembali. Tentu saja. Tidak apa-apa.
Aku akan mentraktirmu makan malam. Kita berdua saja, kata Lara. Richard terkejut. Hanya dia dan Lara. Memang, Lara masih sangat cantik, dengan ukuran tubuh yang montok dan selera fashion yang seksi juga. Mereka semua berada di kelas yang sama, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan melihat sesuatu ketika dia menundukkan kepalanya atau membungkuk. Richard tidak menyangkal bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia tidak tertarik pada orang seperti itu. Bagaimana dengan pacarmu? Tanya Richard. Kita baru putus kemarin. Aku sedih banget, bisakah kamu menemaniku? Tolong. Laras menyeringai. Conrad Lee, pacarnya, memegang Lara di sisinya dan terus menyentuhnya, dengan senyum sinis di wajahnya. Putus. Tapi aku benar-benar tidak punya waktu. Kamu bisa mencari orang lain. Tidak apa-apa. Tidak masalah jika kamu tidak punya waktu hari ini. Kita bisa bertemu lusa atau besok. Beritahu saya waktunya dan saya akan ke sana, kita lihat saja nanti. Oke, aku tutup. Tapi jangan beritahu orang lain bahwa aku putus dengan pacarku. Aku takut mereka akan mengejekku. Oke. Saat dia menutup telepon, Lara berseru dengan putus asa. Aku tidak percaya dia tidak mengambil umpan. Kenapa kamu tidak pergi dan main mata dengannya besok? Beri dia rasa nafsu terlarang dulu, dan dia akan mengajakmu kencan sendiri. Conrad berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu gila? Memintaku untuk menggodanya. Betapa menjijikkannya itu. Aku bahkan tidak ingin melihatnya, dan kamu memintaku untuk menggodanya. Laras marah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jika Anda tidak menggodanya, dia tidak akan pernah mengambil umpan. Jika dia tidak mengambil umpan, kepada siapa kami bisa meminta $6.000? Tapi, Richard sialan. Ini keuntungan baginya. Lara menghentakkan kakinya. Yah, untuk $6.000, kita hanya bisa berkorban sedikit, kata Conrad dan mulai mempermainkan Lara. Richard dan Queenie keluar dari toko mie. Tiba-tiba, Queenie berteriak, dan Richard bertanya apa yang terjadi. Ini jam 11. Gerbang asrama ditutup, apa yang harus kita lakukan? Queenie cemas. Richard dulu tinggal bersama Gracia. Dia tidak tinggal di asrama, tetapi dia tahu bahwa gerbang asrama sekolah ditutup tepat pukul 11. Memang benar dia tidak bisa mengaksesnya sekarang. Richard tidak memikirkan ini sekarang. Dia hanya bisa mengatakan secara tidak sengaja, mengapa kita tidak mendapatkan kamar untuk tidur malam ini? Diperkirakan perabotan itu baru bisa dipindahkan ke rumah besok. Richard sudah merencanakan untuk memesan kamar untuk hari ini, tapi dia mengatakannya secara impulsif, tapi itu mungkin bukan sesuatu yang pantas untuk dikatakan kepada gadis-gadis.